wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamitihi wa ila jami'il anbiya wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina, khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salon sing lor kurang banter, salon sayap lor kurang munggah volumene sing lor. Allah kasih manusia dua sifat, dua mata maksud saya. Pertama, mata yang berkenaan dengan jasmani disebut ainul basyariyah. Itu untuk menyaksikan, bersaksi, melihat sesama makhluk. Salon sing lor gedekno. Lewat volume nang mixer kan ada bagian yang utara. Ainul basyirah itu untuk melihat, bersaksi terhadap sesama makhluk. Ainul basyariyah maksudnya, mohon maaf, ini mata untuk melihat, bersaksi hanya pada makhluk. Bon iki sampai kunci. Yang nomor dua adalah ainul basirah. Itu mata untuk bersaksi, melihat hanya terhadap Allah. Saya ulang, kita manusia dikasih Allah dua mata. Satu mata yang ada kaitannya dengan jasad disebut ainul basyariyah, untuk bersaksi, melihat terhadap sesama makhluk. Yang kedua adalah mata yang diberikan Allah, diletakkan Allah ke dalam ruhaniyah. Ini disebut ainul basirah, khusus untuk bersaksi, melihat terhadap wujudnya Allah. Kedua wujud tersebut, baik wujudnya makhluk maupun wujudnya Allah,
Iki proses akan tampak dan nyata manakala di situ Allah meletakkan nurullah dan nur makrifat. Nurullah itu ada kaitannya dengan jagat dunya niki, Pak. Bahasa sederhana secara akal, dunia ini akan terang manakala Allah menyalakan nurnya yang berkenaan dengan dunia, apa? Matahari. Kalau malam berarti listrik. Dengan cahaya itulah maka Anda akan bisa bersaksi, Anda akan bisa melihat. Mata dohir ini terhadap sesama makhluk. Jikalau tidak dikasih Allah cahaya yang disebut nurullah dari matahari pada waktu siang hari, maka jagat dunia ini terasa gelap. Tatkala dunia ini terasa gelap, tidak ada cahaya listrik, cahaya korek api atau api, maka seluruh makhluk di dunia ini khusus manusia pekerjaannya akan deladap. Tahu deladap? Apa? Enggak kelihatan, alias gelap gulita. Jagate wis peteng, mata kita itu buta, itu namanya peteng dedet. Bahasa Indonesia gelap gulita. Berkenaan dengan cahaya ini, kita akan membahas pasal 114 dalam kitab Hikam. Tetapi sebelumnya saya lanjut sedikit lagi cahaya makrifat. Ruhaniyah itu juga punya jagat, Pak. Punya makom, punya tempat. Seperti halnya jasmani ini tempatnya di dunia makom muhadoroh atau tempat kasunyatan. Kita akan bisa tampak dan nyata wujudnya makhluk yang lain dikarenakan memang ada unsur cahaya, unsur cahaya. Akhirnya jadilah dunia ini terang bagi kita yang tidak buta. Tapi bagi kita yang buta, bentero koyo opo srengenge, kita tidak akan pernah tampak. Akhirnya kita tidak bisa membedakan mana jalan, mana jurang, kita nggak tahu. Padahal cahayanya sangat benter. Oh, bahasa Indonesia benter, Pak. Sangat terang. Maklumono SD ra lulus. Terus bagaimana Ainul Basyirah, mata hati kita, mata ruhaniyah kita? Sama sebetulnya, tidak ubahnya seperti mata zahir. Cuman yang dipandang itu beda.
Allah juga akan memberikan cahaya dalam hati yang disebut sirul asrar, yang disebut cahaya makrifat, yang cahaya makrifat itu didatangkan di dalam jagatnya hati supaya ruhaniyah itu tidak jalannya tidak deladap, nggak ngawur gitu loh. Perkara yang menggelapkan hati itu sudah disingkirkan oleh Allah. Yang kedua, cahaya makrifat dinyalakan Allah, maka yang tampak dan nyata itu bukan selain Allah dalam hatimu, tetapi wujudnya Allah. Tak unggahnya sak strip didik gas ya. Urusan dasmu ngelu dudu urus aku. Gini, cahaya makrifat yang Allah nyalakan dalam hati seorang hamba hanya hamba yang dikehendaki. Ojo dumeh duwe nasab apik. Nasabku nyun sewu, garis lurus keturunan Rasulullah. Nasabku wali iki wali itu. Sampai nojo kakean cocot. Ya. Nasab itu gak ada hubungannya, Cuk. Mula aja raya ana nasab. Pikir nasibmu loh ayo. Gak ada makalah dalam firman Allah yang mengatakan tentang masalah nasab bisa menjamin Anda bisa ma'rifat Allah. Gak ada. Di dalam Al-Quran yang saya temukan itu hanya mayyasha, memakai isim nakirah umum, hamba yang dipilih, hamba yang dikehendaki. Tidak diomongkan nek nasabe bapak nek iku wali kutub, wali murid, wali apa iso. Mboten Pak, tidak, estu tidak. Bagaimana ketika saat kerasulan Rasulullah Muhammad di tengah-tengah kaum kafir Quraisy? Enggak diterima oleh orang-orang Yahudi. Enggak terima. Enggak diterima. Muhammad ikut dari Bani Hashim. Mohon maaf, Bani Israel itu dari Yakub, ya, terus dari Musa. Mestinya saya yang duriahnya itu yang jadi nabi. Kabeh ku sak karepe Allah. Allah ngersakno si A, si B, walaupun tidak punya status, oke-oke saja. Kurang ekstrim bagaimana bapaknya Nabiullah Ibrahim, bukan tukang nyembah berhala tok, tukang gawe berhala, pembuat berhala. Kok iso putranya itu orang terpilih? Mohon maaf, sing fanatik dengan nasab, sekali lagi bukan berarti aku benci, ndak. Tapi tak ingat no, justru kenasaban itu bisa jadi yahjubuhum. Allah menghijabi dirimu karena nasab sehingga muncul takabur. Hatimu nek wis muncul takabur, ya ini hijabi hatimu nang Allah.
Wis sing gegeran nasab ngaku-ngaku duriyah lereno cuk. Jane gak tegel aku ngomong. Tapi sekat nang mesos ya Allah, hujat-hujatan. Insyaallah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, ukurane ning atimu takwa nang Allah mingkol bin zahidin, bukan mingkol bin nasibin, nasabin ora eneng. Mingkol bin zahidin. Buka di dalam surat Maidah ayat 27. Bagaimana di situ di sisi Allah? Minal muttaqin. Hati yang bertakwa itu apa? Hati yang sudah tidak merasa muncul akunya dirinya, yang berperan, yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, enggak. Tapi semuanya kembali la haula wala quwata illa billah, pun beres wis gak kakean danis. Mandek langsung no medsos iku wis. Rangkul-rangkulan sepurane sing akeh sepurane akeh ya mari tak pisui pun. Dan cahaya makrifat, nur makrifat itu hanya Allah kasih terhadap hamba yang dikehendaki, nggak ada urusan tentang nasab atau duriyah. Surat An-Nur 35 buka. Nek gak iso melek tak culek motomu. Allah sampun ngomong, Allah sampun dawuh dalam potongan ayat itu nurun ala nurin. Bukaan ning Al-Qur'anul Qadim iki maksudnya di atas cahaya itu ada cahaya yang mana? Apa cahaya yang berkenaan dengan dunia atau hati? Apakah cahaya yang dimaksud nurullah ataukah nur makrifat? Bukaan kitab ning atimu iku sing wong biyen wong dulu, orang dulu mengatakan kitab teles, kitab garing ini kitab garing. Kitab teles niku kitab yang ada di dalam hatimu yang disebut Al-Qur'anul Qadim. Bukaan An-Nur ayat 35. Ternyata nurun ala nurin ini adalah cahaya makrifat. Ditamsilke, ditamsilno, diibaratkan seperti gedung biskup. Kelis yang ada di proyektor itu nanti akan muncul gambar manakala didorong oleh listrik, yang listrik itu mengeluarkan cahaya, yang cahaya itu membawa gambar disampaikan di layar. Akhirnya kelihatan, oh lakoni ini. Lah itu loh maksudnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yahdillahu linurihi mayyasha, jelas mayyasha. Cahaya makrifat ini akan diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Cahaya ini akan menjadi petunjuk bagi hamba yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Az-Zumar 17:18. Lihat toh. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Dialah Bapak Ibu yang sudah mendengarkan ajaran Allah lewat Rasulullah di jalur dinut tauhid, ajaran ketuhanan, lalu dia mengikuti dengan benar. Artinya apa? Petunjuk-petunjuk dinut tauhid, ilmu tauhid menjadi hidayah, menjadikan Anda faham. Oh ya, lalu jenengan ikuti praktek nih. Artinya dipraktikkan dengan benar, petunjuk apa di situ nanti yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kholwat, bagaimana cara dzikir, bagaimana cara sholat dengan benar, zakat dengan benar.
Bagaimana puasa dengan benar? Bagaimana beleh sapi dengan benar? Mayu sapi ini tak sambangi, tak beleh saiki yo mboten. Ya wis nek ngono. Wis mangan sik. Jangan kula beleh niki wau, ya toh? Karepe iku ben sampean mangan iwak sapi, you know. Wis sok ae Sabtu ngarep, you know. Tasreke lah mulai kapan? Sampai hari apa tasreknya? Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kamis kita nah, Sabtu kita dahar ngoten. Wis ngoten mawon. Gak bingung-bingung, syariat yo gak salah, hakikatnya apa lagi? Nah, kemarin aku ngomong, nek aku kok gendeng tak beleh dino Sabtu, lha wong gak gendeng ya? Sedina wong sapa ning polsek Pak, kula, nggih. Sapa ning polsek warga kula gewelut. Ya wis, ya sudah. Sampai ngaji tadi jam 10, mohon maaf. Pe melok ngaji jamaah mau sing ngundang jebron sing akeh bleng kula iya ngrungokno dua belah pihak wow tapi alhamdulillah saged damai ngoten saged damai warga kula dhewe wis ngene iki dadi lurah iki Pak enak ya kecanda gak enak ya ya untungnya saya sendiri juga apa namanya juga ada waktu tadi. Jadi mohon maaf. Dulu saya siap ngaji walimah, nggih, toh mburi niki lho walimahe sampak disusul kula. Lah kula pun lali pleng. Pun nurun utawi cahaya iku ala nurin di atas beberapa cahaya. Iki maksudnya cahaya ma'rifat. Nurun ala nurin iku yahdi akan menjadikan petunjuk, akan diberikan petunjuk terhadap siapa? Sapa sing kei petunjuk Allah terhadap siapa? Man terhadap orang yasha yang digendaki Allah. Lah iki walaupun jenengan punya nasab bagus, darah biru, lah ini ya, darah biru, darah putih, gak ono irenge belas. Tapi Anda tidak dikehendaki Allah, jangan harap. Kuncinya mek ngeten tok. Dunya brono baik secara fisik maupun non fisik itu bisa menyebabkan munculnya hati takabur. Contoh fisik omahe maglong-maglong ya toh terus maneh loteng pisan saingan ambek masjid aku lho rek asine kerasan turu nek nggone gubuk biyen no. Cuman dirausak sampai arek-arek. Iku bisa menjadikan hati kita itu takabur. Bentuknya mana? Dalam hati saya merasa yang miliki rumah itu aku. Akhirnya merantak pamer nantinya itu riya. Ini adalah fisik. Lagi Anda kaya karena petani, kaya karena pedagang, kaya karena bisnismen, punya pabrik dan lain sebagainya. Mobilnya mewah-mewah, nek gak mewah moh. Loh, ini bisa menjadikan sumber munculnya takabur di dalam hati kita. Takabur itu apa toh Pak?
sombong. Sombong itu piye? Merasa diri kita yang kaya. Ini loh sombong. Bukan yang disebut sombong itu mlaku ning embong pengkerik. Ya toh? Bukan itu, Pak. Hati kita merasa kalau kita yang memiliki, maka kita telah sombong pada Allah. Iki fisik. Non fisik jenengan apa? Punya kehormatan, status karena kepala desa. Status karena jenengan disebut orang alim, karena jenengan berilmu. Loh, ini loh bisa memunculkan hati kita takabur pada Allah. Dan inilah yang akan menghijabi kita, menutupi hati kita, alias kita tidak akan pernah dijadikan Allah sebagai salah satu minhumul mukhlasin, orang yang dipilih, orang yang nggak mungkin. Lan jenengan bagaimana rumangsa sugih wong potongan jenengan kali kula niku nyatane melarat. Mboten saged. Bagaimana jenengan merasa alim wong nyatane sampean kali kula niku bodoh. Enak sini di mata Allah dadi wong melarat dan dadi wong bodoh. Kula nyun sewu, asline kula asal mil dadi jenengan ndukur aku nisar. Enak jenengan asline. Istilah bahasa dalam mobil, enak jadi penumpang daripada jadi sopir. Tanggung jawabnya gede dari sopir itu. Penumpang aman-aman saja turu. Kemarin juga turu tak enak. Mobil ana sing nitipi anyar pisan. Ya. Wis Gus sampean damel ngaos ngono. Oke, masuk. Ya napa gak masuk? Lah Alpati legrek ya. Ganti ya wis matur suwun. Itu semuanya juga Allah sing ngatur dhewe. Ya dengan kali kula hanya bisa memakai fasilitas Allah gitu. Kita itu penikmat, Pak. Penikmat aslinya dhewe. Bon. Semua akan bisa menjadikan sebabnya hati kita takabur pada Allah, yaitu berupa dunia fisik atau materi fisik atau non materi. Dan itu kita tidak akan pernah dipilih. Jikalau kita tidak akan pernah dipilih oleh Allah, maka selamanya jagate hati kita akan menjadi gelap gulita. Cahaya wis gak teko, hati kita itu tertutup. Ada hijabnya itu tadi, sifat-sifat celah. Ini namanya gelap gulita. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, biar tidak seperti itu bagaimana? Masuklah kau di dalam surat Az-Zumar ayat 17-18. Syaratnya piye bisa masuk di dalam ayat itu? Masuk di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ya, intine 31 itu ikutono ajarane Kanjeng Nabi, khususnya di jalur dinul haq. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Kitab garinge tak wocone, terus kitab telese tak terangke. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Ibnu Athaillah. Iki kitab garinge. Kitab telese sing dawuh iku Gusti Allah. Anara
adz-dzawahira bi anwari atharihi. Cara Allah dunia ini biar terang, Allah memberikan cahaya zahiriyah. Cahaya zahiriyah disebut nurullah, wujudnya berupa cahaya matahari. Anara madangi sapa Allah adzawahira ing jagat lahir. Iki berarti dunya iki jagat zahir jasmani sampean. Bi anwaril atharihi kelawan piro-piro cahaya labete Allah. Berarti nurullah maksudnya. Jasad kita punya mata disebut ainul basyariyah. Biar bisa berfungsi dan menyaksikan, melihat, tidak gelap, maka Allah kasih cahaya tadi lewat cahaya matahari. Kalau malam berarti cahaya listrik barang. Tetapi ketahuilah wa anara asara ira bi anwari ausofihi. Lah iki yang menjadi bahasan kita. Dan ketahuilah Allah ketika saat mau memberikan dan menjadikan si hamba jagatnya hati ruhania itu biar terang. Sebab kalau terang matanya bisa menyaksikan kebenaran. Al-haq, al-haq berarti ay Allah. Maka Allah memberikan cahaya yang disebut nur ma'rifat. Pun monggo kita proses. Kronologi Allah menyalakan nur makrifat di dalam hamba, hati hamba yang digendaki itu pertama, jenengan itu dimodali, jenengan dibekali dengan ilmu pengetahuan khusus tentang tauhid untuk mengesahkan Allah. Ini yang tiap Sabtu kita bahas. Di dalam ilmu tauhid itu Bapak Ibu akan memberikan petunjuk terhadap kita untuk mengetahui sumber biang kerok hati sampean gelapi sebab apa? Nafsu. Akhirnya jenengan dikenalkan wujudnya nafsu. Al-Baqarah 208 dibuka. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sak temene nafsu atau iblis lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyata. Pertanyaanku nanggone umat, mungsuhmu iku nyata. Yang disebut nafsu sudah ketemu belum? Mulai jagat timur sampai jagat barat jawabannya sama. Belum. Lu mana letaknya nyata kalau belum? Padahal ini awal wajib diketahui setiap diri manusia. Nafsu iku ya apa sih? Yang bagaimana? Cara rupa iku rupane kaya kopi apa kaya apa iki? Kaya teh tah kaya HP. Ngoten lho. Nek kopi tak ombene, nek teh ya tak ombe, nek rokok tak sedot, nek bojo sawe Pak, ora nutul-nutul, ngaji terus ora kober kula
nutul ame Gusti Allah enak. Ngeten, Pak. Jok guyu. Guyon, Bu, ya, guyon. Jadi kan cegah stres. Oke, dikenalkan dulu nafsu itu yang bagaimana, posisinya di mana. Tiap saat dia itu sembunyi di mana. Terus cara nipunya bagaimana dan seterusnya. Itu harus jenengan kenali. Saya tidak mengatakan bentuk jenis-jenisnya kesuwen, umur sampean wis tuwek-tuwek, paran yo arepe mate kesuwen. Tak ringkes dadi siji, nyatane nafsu iku ngene lho. Di mana di dalam hatimu kok isih muncul iman, makhluk itu bisa berperan, kuwi merasa mengakui dirimu yang melakukan, sing ngaji, sing sholat, sing macam-macam, sing nyambut gawe, sing ngingoni bojo, wis macam-macam, ya iku nafsu. Contoh, jenengan sholat, kok ning ati jenengan iku ngakoni beriman, merasa keakuanmu yang melakukan iku lo nafsu. Blegere raimu. Lo wis paham ya? Di dalam ayat innahu iku ada yang memaknani nafsu, innahu ada yang mengartikan iblis, berarti Anda lho ngoten mawon. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nafsu membisik di dalam dadamu. Lah nafsu itu mendo-mendo jin, minanas juga mendo-mendo menungsa. Lho nyata toh? Nyata. Intine mek ngene tok. Kalau saya mengajak hatimu untuk membahas, untuk kuarahkan terhadap selain akad, berarti hakikate wujud kula niki wis. Paham nggih? Yaiku nafsu. Kata Rasul, umatku sok iku akan menghadapi jihadul akbar, jihad yang besar, perang yang besar. Yaiku maksudnya mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Gini ki. Nek wis sampean kenal dan sudah tahu itu nafsu, maka ternyata nafsu itu ndelik di dalam setiap amal, setiap laku. Baik laku yang kita sebut sebagai ibadah, sholat, zakat, poso, haji, korban. Lalu di situ ada kepentingan nafsu. Tinggal pertanyaannya, Anda sudah tahu itu nafsu, sudah tahu ndelik di situ, apakah Anda ingin untuk melemahkannya atau tidak, terserah Anda. Sebab gara-gara inilah Bapak Ibu, hatimu itu tidak akan pernah Allah nyalakan yang namanya cahaya makrifat. Nggak bisa. Dohiri ketok awapik Pak. Napa? Mimpin tahlil. Wow. Mimpin tahlil. Bacaannya Qur'ane fasihnya luar biasa. Makharijul hurufnya itu enggak ada sak rambut sing salah, enggak ono. Wis tah 100% apik. Tapi ning jero atiku aku isih ono karep pengen disawang wong.
Semua itu muncul gara-gara hatiku merasa aku yang merasa melakukan sing mimpin mang. Ya Allah. Lha kalau nafsu ndelik ning kono. Enggak bisa sampai wacana ayat kursi terus kobong, enggak iso. Wong dia lo lebih fasih. Anda mau nyuwun hak ya. Ayat kursi jadi untuk menyingkirkan, mengusir. Yang katanya mengusir setan, mengusir nafsu. Nafsu luwih alim, Mbak. Wes tuh diguyu sampean. Kecuali Anda tahu musuh Anda sejati ini tahu. Terus dia sembunyi di mana tahu. Terus bagaimana cara untuk mendeteksi dan bagaimana cara mudah untuk mengalahkan? Buka dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Mudah sekali. Tergantung jenengan mau melakukan apa ndak. Tapi syaratnya sampean kudu yastami'unal qaula. Harus sudah hati sampean welcome ajaran Rasulullah ini. Kalau tidak bisa. Kok pengertian ayat itu keliru kabeh kok. Di situ dikatakan sebab ning ati bittikhadikumul ijlah. Di dalam hati kita ada kambing, ada sapi, bahkan anaknya sapi, sak putu-putune sapi kok njero ati. Oleh sebab itu faktulu anfusakum, patenono sapi-sapi iku. Makanya nek Ramadan Ramadan besar Dzulhijjah disembelih. Lu semuanya itu kinaya. Secara fisik kinaya. Artinya apa? Mengandung ayat sapi sing ana atimu lho belen. Ojo dijarne. Betul memang asalnya pedet, tapi kau biarkan makan terus akhirnya pedet menjadi sapi. Wis tambah ruso, tambah kuat jadi sapi. Faktulu carane, kalau kau sudah tahu wujudin nafsu, yaitu tadi, terus sembunyi di mana? Hanya satu, faktulu. Patenono podo mateni sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Artinya patenono rasa rumangsa keakuanmu sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu. Dasare mana? Jenengan kali lagi kalau harus melakukan itu la haula wala quwata illa billah. Makhluk kita ini tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, untuk melihat, bernafas, mendengar, berucap, apapun nggak bisa. Aslinya. Wala quwata, ini sering saya sampaikan. Ngerti ya nek sering saya sampaikan ini berarti nandakno umat itu kupinge kopoken. Wala kuwata pun juga kekuatan nggak punya. Tapi kok bisa terjadi? Semuanya illa bila sumber datangnya dari urip dalam dirimu. Itulah yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Anda bisa melihat, mendengar. Mana tandane urip? Ya rohmu iku. Berarti roh iku bukan makhluk, bukan. Kalau jenengan sudah kehilangan roh, aran roh bukan. Kalau Anda belum kefanaan aran roh, berarti roh itu isih makhluk. Masih makhluk. Mengapa dikatakan masih makhluk? Karena keakuan dalam dirimu makhluk itu masih kuat, nafsu masih kuat. Jadi ya seperti itu. Wes, itu caranya Pak. Dan itu lakukan
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bisa dengan berdiri, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring. Pun saenak sampean, sebisa jenengan lakukan tindakan pemfanaan diri. Kalau itu sudah kau lakukan, maknyes akan muncul keakuan Allah dalam dirimu. Berarti andalah golongan yang dikersakake Gusti Allah, dipasang cahaya makrifat. Berawal dari dzikir jenengan inilah Bapak Ibu, sebab Allah akan menyalakan cahaya makrifat jikalau hatimu selalu berzikir pada Allah. Dalam surat Al-Ahzab bahkan Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kurullaha dzikron katsiron. Dalam 24 jam ini gunakanlah kau berzikir sebanyak-banyaknya. Artine zikir eling, artine eling sadar, dengan bentuk merasakan, mengimankan bahwa semua apa yang timbul dan muncul, segala apapun yang berkenaan denganmu atau makhluk lain, sumbernya dari urip, itulah Allah Subhanahu. Wis gampang nggih? Gampang. Tinggal jenengan mau meraktek dia apa enggak. Gak usah takut, tak elingno. Walaupun jenengan dihadapkan Allah proses gelap di alam tersebut, gak usah takut. Sebab nanti kalau alam gelap ini jenengan ini sudah lewati, mesti alam biar. Nek gak cocok, suweken cocotku. Ilom ke? Suweken. Yang penting sampai sesuai dengan petunjuk. Faktulu anfusakum. Makanya kemarin saya berbicara di Jember ya, persoalan kita gak dong khodur nang Allah itu karena belum melepas keakuan diri, titik. Tapi jikalau keakuan diri itu kau terlepas, maka dengan sekejap kekhuduran hatimu pada Allah dengan Tuhanmu saat itu juga terjadi. Tinggal jenengan mau praktek nih apa ora. Jadi cahaya makrifat itu datang dikarenakan jenengan selalu berzikir terhadap Allah. Yang kumaksud berzikir di sini adalah berzikir apapun tapi di dalam dirimu telah kefanaan makhluk dalam hatimu termasuk dirimu. Kemarin sudah saya sampaikan di Jember, tahapan zikir makomi wong zikir ono papat. Siji, ono wong zikir lesane tapi atine lali nang Allah. Nomor loro, atine zikir tapi atine durung ngerti sapa sejatine Allah. Nomor telu, ono wong zikir tapi rasa ning ati iku Allah terasa dekat. Iki berarti muraqabah wis. Yaiku la ilaha illa anta. Yang terakhir ada orang yang berzikir yang hatinya sudah kefanaan selain Allah, termasuk dirinya. Berarti dirinya gak ngaku-ngaku kalau yang berzikir dirinya, tapi yang berzikir itu Allahnya. Paham ya? Bon, dilanjut. Li ajli dalika afalat anwarud tawahiri walam ta'ful anwarul qulub wasarairi walidzalika qila asyair. Ngeten Pak, cahaya yang diberikan Allah terhadap jasmani dunya iki iku iso surup, bisa padam.
bentuknya padam kalau datangnya malam hari, atau ghurubu syamsi, tenggelamnya matahari, baru cahayanya itu hilang, maka gelaplah yang terjadi di alam jagat dunia ini. Tetapi cahaya makrifat itu enggak pernah padam. Walaupun bertemu malam dan siang secara fisik, walaupun jenengan ini tidur atau terjaga, cahaya makrifat itu selalu menyala. Siapakah mereka ini? Itulah mereka yang sudah kulino, terbiasa hatinya mengasah dzikir sirul asr menuju fana'ud dzikri. Ini Pak. Atau ringkese, dialah yang dzikirnya sudah sampai pada la ilaha illa ana. Fana'ud dzikri sudah. Kefanaan seluruh apapun. Inilah golongan-golongan yang disebut sebagai kekasih Allah, dari unsur nabi, dari unsur rasul, dari unsur wali, atau unsur apapun, disebut kekasih Allah. Lah untuk mencapai derajat yang seperti ini, kembali lagi Ali Imran ayat 31. Fattabi'uni, ikuto ajarani Kanjeng Nabi. Ajaran yang khusus mendidik ruhaniyah untuk mengesahkan pada Tuhan, pada Allah. Itulah ilmu tauhid. Sementara ini atau selama ini, ilmu yang membahas tentang hakikat nujum makrifat terkesan ditutup-tutupi, manakala ada yang berani mengungkap, siap-siap dihitop oleh orang-orang ahli kitab bahwasanya ajaran yang disampaikan ini ajaran yang menyesatkan. Siap-siap dalika dhalalatun. Itu yang terjadi. Apa sih maknanya sesat itu? Gak paham. Wis saiki gak pakai bahasa sesat. Mengapa protes? Karena tidak paham. Ora enak Pak ning ngati. Seperti jenengan waktu masuk kelas SMP, kelas 1 bahasa Inggris dulu nggak ngerti belas. Contohnya kula Yan. Dulu saya itu kalau bahasa Inggris tak dungakno gurune mencret. Cek gak teko ngoten lho. Lu memang gak seweneng bahasa Inggris. Tapi bagi Anda yang sudah tekun dan paham, tambah seweneng tekondisi. Tekondisi. Podo Pak. Ilmu iki sing tak sampaikan di tengah orang-orang yang tidak paham. 10 menit koyo sabuwe. Tapi jenengan jam-jaman koyo dilut. Iya itu sama kok, semuanya itu sama. Seperti itulah termasuk gambaran itu. Makanya mengapa mereka innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum, terus mereka la yu'minun. Ya sudah, memang seperti itu, gak percaya. Dikasih tahu kabar atau ndak, dinasehati apa ndak, nggak mau, nggak percaya sudah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, motivasi dari dari makalah ini adalah bagi Anda yang masih berzikir nomor 1, naiklah nomor 2. Yang nomor 2 naiklah nomor 3. Yang nomor 3 naiklah nomor 4. Udah makom jam'i selesai. Bagi Anda yang bersyariat, pahamilah thariqah, pahamilah hakikat, pahamilah ma'rifat. Sudah selesai. Sebetulnya di dunia itu simpel kok Pak. Sebetulnya simpel.
Apa perilaku dohiriyah Anda sebagai makhluk? Silahkan. Yang terpenting hanya satu, husnu nataiju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Yang terpenting bagaimana mengkondisikan hati sampean iku tidak ngaku. Udah itu aja, simple. Apapun laku dohir sampean, berbentuk apapun, ibadah makduf atau ghairul makduf, murni atau tidak murni, sing penting iku ati jenengan iki ra ngaku-ngaku, alias tidak duduk di takholi tapi duduk di tajal. Wis beres. Ono pertanyaan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai yang kami hormati, perkenalkan saya Bapak Ahmadi dari Madiun. Para Bapak Ibu jamaah yang kami hormati juga. Di sini yang kami mau tanyakan yaitu, saya sebelum menjalani zikir asror, saya sebagai pedagang sate gulai, Pak. Terus sekarang setelah menjalani zikir asrar ini, mengingat rasa di dalam ada hidup, di luar ada hidup. Kalau mau motong kambing, rasa kasihan atau tidak tega. Itu yang pertama. Bagaimana cara menghilangkan rasa was-was dan tidak tega itu tadi. Yang keduanya, titipan dari kawan. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa bedanya sukma dan roh? Itu Pak Kiai yang saya tanyakan. Ada khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita akui dengan jujur, Pak, kalau hati itu sudah betul-betul yang dipandang itu hanya Allah, dan Allah itu innallaha bikulli syai'in muhit, meliputi atas segala hal apapun termasuk kambing. Satu sisi memang tidak tega, nggak bisa melakukan. Karena kita tahu pedoman, mohon maaf, di situ ya ada hidupnya Allah. Terus kalau seperti ini, bagaimana ayat yang mengatakan bahwasanya hayawan yang Allah ciptakan itu manfaatnya untuk dinikmati oleh manusia? Wes, iki kudu disinkronno, Pak. Terus bagaimana cara menyinkronkan? Min plus ketemu mesti tebal. Tapi kalau ada penyinkronan, ada yang menetralisasi sebelum ketemunya min dengan plus, itu ada apa istilah bahasa elektro, Pak? Mbuh apa iki? Seperti lampu ini ya. Itu tidak semerta-merta langsung min dengan plus ketemu, ndak, ada penetral, akhirnya bermanfaat menjadi cahaya, terus kipas bisa berguna. Terus bagaimana dengan satu sisi kita tahu semua Allah, satu sisi Allah mengatakan semua hayawan yang Allah ciptakan manfaatnya itu untuk umat manusia. Pun carane jenengan harus duduk hati Anda di tajalli. Kalau Anda sudah benar-benar duduk di tajalli, gambarannya yang menyembelih dan yang disembelih Allah sendiri. Bagaimana hukumnya? Ya nggak bisa jenengan ngukumi wong jenengan gak ono kok.
Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bisa menghukumi sesuatu yang ada? Nggak bisa. Sik bingung, gak apa-apa, simpenen jawaban dan pertanyaan iki mang sampai simpening lemari, suatu saat pasti Anda membutuhkan. Ojo langsung dibuat. Dadi ning ati sampean udu ana pangrasa akune Allah yang melakukan. Kalau Allah yang melakukan baik secara syar'i maupun hakiki lebih-lebih, nggak ada hukum, sebab Allah tidak bisa disentuh dengan hukum. Akhirnya itulah namanya hukum jaiz, sifat jaiznya Allah, sifat wenangnya Allah. Pun satu. Nomor dua, terkait perbedaan sukma dan roh. Inilah Pak yang kumaksud, akal sebagai sarana dan prasarana nafsu untuk memprovokasi hati supaya tidak beriman pada Allah. Contoh. Iki eneng kopi tak unjuk. Kopi iku rasane pahit. Nafsu ngomong nang akal, kal apa su? Roh iku kandhanono, akal iku sukma mang. Kandhanono. Kalau rasa pahit iku sumber datangnya dari kopi. Berhubung ruhaniah sampean iki tidak membekali dinu tauhid, percaya Pak, karena fakta realita kalau tidak minum kopi ya tidak terasa apa? Pertanyaannya dengan dasar innallaha khalaqakum, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu sekalian dan apa yang muncul dan timbul dalam dirimu itu dari Allah. Ini sama dengan la haula wala quwata illa billah. Apakah yang namanya kopi iku kholik apa makhluk? Makhluk. Kalau itu makhluk, apakah mungkin makhluk itu bisa mendatangkan rasa pahit? Gak mungkin. Bapak Ibu, kita nggak sadar di dalam rasa pahit itu ada asrornya Allah. Di dalam rasa pahit itu ada asrornya Allah. Makanya sir itu adalah rasa, tidak bisa kau gambarkan dengan apapun. Rasa pahit itu gambare piye? Tidak bisa, apalagi asrarnya di dalamnya. Makanya Quran dalam ayat lain mengatakan wujudi Allah iku laisa kamislihi. Di situ wis kula tambah mumet ngaji ambek pean nih. Nggih, mohon maaf. Memang itu proses kita Pak, kudu mumet dhisik. Telateno gak apa-apa. Estu telatenono. Ojo gara-gara mumet terus moh gak gelem ngaji. Ojo ngaji nang nggone tempat mriki gak apa-apa, ngaji nang liya pokoke padha. Sampeyan kan nek gak sempat nonton teko omah live saged, gak harus di tempat sini, gak harus, bebas Pak, ini bebas. Pun jadi sebetulnya bukan makhluk wujud kopi iku yang bisa memberikan rasa pahit, tetapi urip di dalam rasa tadilah yang mengeluarkan rasa pahit. Iku nek jenengan
sampun jengleh-jengleh Allah. Nek gak jengleh-jengleh mesti ngomong nafsu iku kal ngomongo ya su nanggone ati, nanggone roh. Kongkon ngiman roh iku yen rasa pahit itu sumbere dari kopi. Oh iya, diomongno sampean. Akal ngomong. Fakta, realita. Mohon maaf ya. Kenyataane rasa pahit iku sebabnya aku ngombe kopi. Kok gak ngombe? Gak mungkin rasa pak. Ya wis. Ana wong kaya ngono Pak, gak kena didebat Pak. Luwih becik jenengan menengai. Jarno. Percuma. Nek sampean donongno, ndak ning kuno ana wujude Allah dalam jero lan jabane kopi. Rasa iku minangka perwujudan wujude Allah. Wah, tambah ngamuk-ngamuk, Pak. Karena luwe alim riku Memang banyak kita ketemukan dalam ayat-ayat itu berseberangan antara makna makrifatnya dengan nahwunya itu ada memangnya. Contoh, sebetulnya tidak berseberangan, cuman kita sendiri yang belum sampai di makomnya lah akhirnya nggak paham. Contoh, Gusti Allah itu kan ahad Pak nggih, wis ahad. Tapi apa ning Quran kok memakai kalimat nahnu? Padahal nahnu itu kita. Nek kita lebih dari loh, tabrakan toh? Ambek maksud makrifate sebetulnya ndak nek kita paham. Seperti kemarin salah satu jamaah di Jember itu tanya tentang ayat Allahu yabda'u. Allah iku awal menciptakan jenengan. Yang dibahas adalah yabda'u, Pak. Niki ngeten tulisannya. Yabda'u. Kalau diselidiki, apa? Diselidiki, ya. Niki ayat jamak. Tondone wawu alif itu. Mosok Gusti Allah akeh. Lah ngoten to? Gusti Allah iku mestine mufrad. Lah kok enggak jamak? Loh ngene lho Pak, mohon maaf, mungkin nek kurang dong ning ati sampean ya mungkin saged diklarifikasi melih. Syuhudul wahdah fil kasroh. Di dalam banyak itu Anda harus bisa untuk masuk ke ahad. Contoh, lewat dawuh innallaha bikulli syai'in muhit, sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Berarti Gusti Allah wakeh gitu, ngeliputi godong, ngeliputi asbak, ngeliputi kacamata, ngeliputi kitab, pulpen, macam. Berarti Gusti Allah wakeh. Jenengan nek melihat Allah akeh sampai kapanpun kontradiksi Pak. Makna dari sisi syariat dan makna dari sisi makrifat jelas tabrakan. Padahal itu tidak tabrakan. Nah terus piye carane gak tabrakan? Ngene Pak. Urip sing ana setiap segi apapun itu cuman ahad. Makanya ada istilah proses ahadiyah menuju ke ahad, sama dengan sifat Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran Asmaul Husna ada 99 ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Loh,
iku sampean cecep lebokno nanggone nama Allah. Berarti di dalam Allah itu ada nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai As-Sabur, gitu loh maksudnya. Jadi Anda menyebut Ar-Rahman itu sama dengan Allah. Yang ku maksud Allah bukan nama, tapi mausufnya, yang disifatinya, itulah yang ku maksud. Bahasa sederhana orang Jawa, urip ning jero awakmu lan ning jaba awak. Iki lho. Guys, ngene kok sik gak dong ya. Aku tak kuplukan asbah kae. Gregeten aku. Nek dibanding ambek bayan masa-masa tolapku, Pak, jenengan sing sepuh-sepuh nang masayeh wis dasare kinayah. Adik dibisik-bisik oleh bisik iku ngenteni bengi jam 12 ke atas, itu pun gak tiap hari, kadang sak wulan lagi hanya sepisan, kadang sampai setengah tahun baru didawuhi. Mbantaino dikongkon ngresiki WC, sok disuruh untuk ketegalan. Wis ta Pak, santri biyen niku Masya Allah, santri saiki kari enak kakean cot. Iya, bahkan dikai fasilitas yang jauh-jauh itu untuk tanya lewat WA. Saiki sampai mes 9.000 durung iso jawab. Saking sibuke kula wonten sing komen, Pak. Saya kira ini ustadz yang benar, tapi ternyata enggak dijawab-jawab. Akhirnya tak kenek ngeten, ngapunten Kang Kathah. Antri. Nyek jenengan gak gelem antri, takok wong liya ae. Terus tadi itu gini Pak, nggih mohon maaf ini sebagai pengalaman ya. DP saya pakai seragam kepala desa, dipakai seseorang untuk mencari keuntungan. Tadi yang tertipu ngebel saya atau WA saya, isine beneran iki nggon saya, mergae gambare raiku ya toh. Terus nih sore ana tulisane H Mukhlason, kepala desa Sumber Tebu. Jadi beliau itu dimintai pulsa mengatasnamakan saya. Yes. Mula jenengan apabila terjadi seperti ini lagi, ojo percaya sik. Estu ojo. Kula dhewe nggih ngoten. Kula pun komitmen kali dawuh Mbah Abah. Dadi wong sing aweh, ojo dadi wong sing njaluk. Dadi wong sing aweh, ojo dadi wong sing ya ngoten. Aweh kan ana sing diawehno lah ngoten ya. Nek gak ono ya men. Iku maksude ngeten, Pak. Maksude kuwi nang Gusti Allah aja kakean. Iki bahasa kula unggahne ngoten. Makanya santri dulu sampai sekarang Masya Allah Pak jauh berbeda ya. Jauh berbeda. Lebih sabar, menunggu waktu lama. Saiki pirang dino sih Pak gak njawab WA itu nek gak rong minggu be. Nunes mencak. Ya sepurane sing akeh. Aku yakin suatu saat aku ya gak melayani, tak tutup. Ngelayani ning forum main ning majelis, malah penak, gitu. Lah dilayani lewat WA, kesuwen titik wis cocote ngablak. Tapi tetep Pak, tetep berupaya, tetep saya jawab walaupun telat. Nggih, walaupun telat, tetep tak jawab. Selagi mboten sampean hapus, tak jawab. Tak screenshot iki jawabane. Jadi tolong sadari atas kesibukan kami juga.
ngeten lho, sibuk kerja juga, sibuk ngaji tiap malam, saya nggak pernah di rumah Pak. Makanya saya katakan ora tahu nutul niki. Lah piye teko kerja ya arek cilik-cilik durung turu, mosok kate nyolong Pak. Kok juga enak masih ngono sore titik berangkat luar kota. Bengi teko bunyai ya keturun saking payahe kula ajengi kula gugah ngincip ngoten jar kula. Nggih mboten mentolo karena saya pun tak gawe turu beliau bangun ndelok kula saya ya gak wani ya wis ngoten niku wis bendawino wisan berarti mangkrak roh ha. Nek prasaku barang ngonten niku mboten tayeng, Pak. Sampeyan takok sing apa jenenge ndodo sampe pirang-pirang tahun niku lho, sampeyan delok. Nek ngristal prasaku nggih, ngoten. Pun mbelakrak tutuk kono. Jadi Pak, yang nomor 2 perbedaan antara sukma dengan roh. Sukma adalah batasan antara ruh dengan nafsu yang sering kita sebut sebagai akal. Niki hati-hati, sukma roh kudu sampean didik dengan pendidikan dinut tauhid. Aku yakin kalau itu sudah kedidik, maka nafsu besik yang bagaimanapun tidak menjadikan persoalan bagi sukma dan roh jenengan untuk mengikuti ajak-ajakan nafsu. Ingat, inna nafsa la amaratum bisu. Nafsiku selalu condong ngajak kejelekan. Maksudnya kejelekan melalaikan Allah. Yang dimaksud melalaikan Allah, hati jenengan dipaksa untuk beriman pada makhluk. Dengan cara begitulah Anda akan lalai sebenarnya siapa yang berperan. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula cerita perjalanan hidup Gus kalian pertanyaan. Kalau riyen niku kula nate diajak rencang niku teng tiang kejawen, cacahe tiang kalih sing kula dugeni. Lah niku kula diparingi ilmu. Nanging kula mboten purun Gus. Lah kekalene niku kok sami Gus, ngucape ngaten, ya gak geleman ngono le. Nek titi wancine ya kudu gelem. Loh niki kok ndadosaken kasunyatan Gus, nanging mboten diparingi ilmu. Ketika sholat Jumat Gus, sholat Jumat. Lah niki khotibe niki mboten dugi Gus. Lah sementara takmire nggih mboten dugi. Lah sing wonten riku nggih kathah sanget. Lah saking tokoh Gus kula dikengken munggah ngantosi khotib. Lah sementara notabene kula niki ngaose nggih alip-alipan Gus, mboten jebolan pondok. Ngapunten. Lah dalam hati kula ngaten Gus, mosok se Jumatan iki buyar mergo gak ono khotibe. Ngaten Gus. Sing jluntrunge kula kedah munggah mimbar Gus. Lah niki awal munggah mimbar niku ping kalih berturut-turut Gus. Lah selanjutnya niki setiap mboten wonten sing dugi khotibe niki saking takmir niku nggih anu pasrah Gus kengken makili niku nggih mboten napa-napa. Nanging Jumat sing kepengker niki Gus, tigang Jumat niku mboten dugi belas. Lah kula dalam hati kula ini ngeten Gus, menawi kula niki lari dari kasunyatan, berarti kula kenging
ayat sing risalah Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minad dolimin. Berarti kula kan termasuk orang dolim kalau lari dari kenyataan. Sehingga kula nggih mau tidak mau ya harus berlanjut. Nek kula dikengken milih saestu Gus, mending kula mboten maringi tausiah Gus. Nek kula dikengken milih ngene. Nggih leres. Lah sementara kula niki menjalani istilahnya latihan dzikir niki dos pundi antara pandulu, pangrungu, panggondo, pangrasa kali pangucap niki saged berjalan Gus. Lah niki kok pun dihadapaken kados mekaten. Lah niki dos pundi Gus? Mekaten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu ada dua opsi. Opsi pertama, dolen masjid. Bilang gitu. Terus gak ono khotib ambek imam terus. Kula nek ngeten niku eling Pak, kula niku wekdal kula tasik wonten Tambak Beras Jombang niku kula diuji Allah sing lor matek. Saya kena apa? Kena usus buntu. Sing ya ora iso wis jan turu kiwa tengen lara kabeh. Nyun sewu sampak kula diobok kali dokter harus operasi usus buntu. Keadaan mbok iku ora duwe apa-apa. Terus kula ngomong ngeten, "Mbok, Mak, ngeten mawon, masjid iki didol. Digawe operasi." Kan pada saat itu secara hitam di atas putih itu belum ada wakaf. Tapi secara ikrar lesan sudah wakaf. Secara hukum negara kan nggak apa-apa. Hukum negara loh ya, nggak apa-apa. Mungkin dengan kalimat itu kalau diproses bengiku terus kula dikengken damel gelindingan dugi boto nih kalau Pak. Terus dibolong dibunderi, terus dibolongin dikai pring nih kalau. Dulu kan dolanannya anak kecil bina ngoten Pak ya. Eling nggih, napa jenenge? Diglindingno saweneng wis ngoten niku. Kula diken glindingno tak glindingno ngumenti desa. Terus tengah dalan iku dikon ngepruk, kula kepruk, apa karepe ora ngerti. Ndelalah kok ya mantuk ana omah langsung nesing. Jadine gak sida opera. Ngene malaikat wedi tak dol mejite akhire lewat mungkin ngoten. Dulu mbuh tahun pinten niku supe kula. Pun opsi bagaimana jenengan iki biar tidak termasuk orang dolim. Satu sisi jenengan itu pangrasa, panggondo, pangambu, paningal, belajar dzikir itu bisa sinkron. Ngeten Pak. Kula teringat oleh sistemnya Mbah Khozin waktu khutbah iku. Kalau kita teng mriku bertausiah engko nggarakno sing piye-piye cukup ngeten mawon. Sampan pundhut rukune khutbah. Ya. Termasuk wasiat. Terakhir tutupen ku anfusakum wa ahlikum naro terus ndonga cara bahasane bahasa
ndongakno wong muslim langsung ditutup wassalamualaikum warahmatullahi enak. Jadi gak usah bahasa Jawa, bahasa Quran ae mek situ tok ku anfusakum wa ahlikum naro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Nggih. Mbah Khosini ngoten. Khutbah saiki menit sampai beliau sedo, ya ku anfusakum wa ahlikum naro niku tok. Makanya arek pondok niku saweneng nek Mbah Khosini sing khutbah. Dawilu ora enek 5 menit. Nggih. Sing penting sah wis beres. Ngambil syarat rukune ya sudah. Ya dah. Termasuk harus wasiat salah satu di antara khutbah 2. Mboten napa-napa, gak usah. Bapak-bapak, monggo kita sama-sama untuk meningkatkan takwa. Gak usah. Ngeten ku anfusakum wa ahlikum naro ittaqullaha. Wis langsung tutup wonten mawon. Pewenak. Lah terus bagaimana berkenaan dengan pangrasa panggondo, pangambu, pengucap, pangrungu untuk berzikir? Bagaimana di situ untuk bisa sinkron? Kembali lagi pada surat Al-Insan ayat 25-26 dan atau masuk di dalam surah Al-Baqarah 256. Geco ono rapet yang namanya tali Allah itu tatkalane lewat penggondo atau pangambu atau pangroso atau paningal atau pangrungu. Ndi faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, pegang teguhlah tali Allah itu. Maksudnya mana? Rasa keakuan anak Allah iku geco ono pun. Paham nggih? Nggih. Iki malah gak enak iki. Matek ta iki kok? Hah? Karo situ tok. Wis tak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.